Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bapak Ibu masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih dianugerahi Allah nikmat yang luar biasa. Kita masih diparingi sehat, kita masih diparingi nikmat bisa salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Kemarin kita sudah bahas haram li ghairihi, makanan halal bisa menjadi haram kalau dibeli dengan uang yang tidak halal. Nah, bisa dari uang hasil mencuri, dari korupsi, dari judi, dari riba, dan seterusnya. Kemarin kita sudah bahas riba. Riba bisa melalui bunga bank konvensional, bisa melalui kredit yang non syar'i, bisa sistem ijon, bisa membeli sesuatu yang tidak jelas dan seterusnya. Tidak jelas, maksudnya tidak jelas itu tidak jelas sistemnya begitu. Termasuk MLM yang tidak syar'i, ya, itu bisa mengandung unsur riba. Nah, Bapak Ibu mohon jangan menyepelekan riba karena dosa riba itu luar biasa. Kemarin sudah kita bahas bahwa riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti dosa seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dengan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. Kemudian jauhilah kata Rasul 7 dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Nah, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, 1. Menyekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang dibenarkan, 4. Memakan harta anak yatim, 5. Memakan riba, 6. Melarikan diri dari medan peperangan, 7. Menuduh wanita yang baik-baik telah berbuat yang tidak baik, ya. Kemudian Rasul juga menjelaskan, dia juga bersabda bahwa 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sementara dia tahu kalau itu riba, lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Ini dosanya nggak main-main ternyata. Termasuk Rasul pernah bersabda bahwa Allah itu melaknat. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyerahkannya itu nasabahnya, kemudian pencatat ribanya dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semuanya sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kalau misalnya kita pernah terlibat dengan riba, maka mari segera diselesaikan. Kalau kemarin misalnya kita masih kredit rumah atau kredit motor atau mobil menggunakan kredit yang ribawi, bukan yang syar'i tapi yang ribawi, maka segera selesaikan. Cara menyelesaikan bukan ditinggal pergi, tapi segera selesaikan, kemudian besok lagi tidak diulang lagi. Jadi tidak kemudian, waduh saya itu kebacot beli rumahnya ya, atau beli mobil itu pakai kredit yang ribawi. Baru dapat 3 kali cicilan, masih kurang misalnya 27 cicilan, ya sudah, karena itu riba saya tidak usah bayar lagi. Lagi kan ditarik niku. Nah, maka kalau memang kemarin membeli sesuatu menggunakan kredit yang ribawi, maka segera selesaikan. Kalau bisa dibayar cash, segera dibayar cash, kemudian jangan diulang lagi. Kalau tidak bisa dibayar cash, ya dicicil, kemudian besok jangan diulang lagi, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, hasil korupsi. Nah, ini banyak contoh yang ada di sekitar kita. Dan contoh yang paling umum barangkali dulu pernah ada
non sewu, oknum kepala desa mengambil jatah raskin, beras untuk masyarakat miskin. Alasan kepala desa, lah aku wis gotong-gotong, wis bagi, wis macem-macem. Loh, kalau Pak Kepala Desa tidak mau ngurusi itu, tidak apa-apa, tapi serahkan jabatan itu ke orang lain yang mau ngurusi. Kepala desa itu sudah dibayar. Apakah pakai tanah bengkok atau pakai gaji, sudah dibayar. Kepala desa itu ditugaskan untuk ngurusi masyarakat. Nah kalau tidak mau ngurusi, ya sudah, tidak apa-apa, letakkan jabatan, tinggalkan. Biar dikerjakan oleh orang lain yang memang mau mengerjakannya. Jadi jangan sampai kemudian jatah masyarakat miskin misalnya per orang itu 10 kilo kemudian dikurangi masing-masing setengah kilo, istilahnya dicowok begitu untuk biaya operasional, tidak boleh. Kalau itu jatah orang lain jangan diambil, itu korupsi. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau istri pejabat menggunakan mobil dinas? Boleh apa tidak? Non sewu, misalnya Bapak Ibu, istri kepala dinas, kepala dinas pasar, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, menggunakan mobil dinas untuk belanja ke toko, ke supermarket misalnya. Boleh apa tidak? Untuk apa dulu? Kalau untuk kepentingan dinas, boleh. Jadi misalnya dalam rangka ulang tahun Dharma Wanita, mau ada acara apa, kemudian belanja, menggunakan mobil dinas, itu boleh. Yang tidak boleh adalah untuk keperluan pribadi. Yang namanya mobil dinas, itu untuk keperluan dinas, bukan untuk keperluan pribadi. Jadi kalau kemudian dipakai untuk belanja yang itu keperluan pribadi, bukan bareng. Kemudian misalnya, wah sekalian kalau saya kerja pakai mobil dinas, kemudian sekalian ngantar anak, boleh apa tidak? Sebentar, anaknya di mana sekolahnya? Kalau misalnya rumah kita di sini di Jamasba, kemudian sekolahnya jadi pekerjaan kita di Pojok Beteng misalnya. Jadi rumah kita di sini, kantor di Pojok Beteng, kemudian sekolah anak itu di Cepet misalnya, sekali angkut nggak apa-apa. Tapi kalau sekolahnya itu di selatan, tak ngidul sik terus nembe ngaler, nah itu tidak boleh. Jadi kalau sekali angkot gitu, sekalian itu nggak apa-apa. Tapi supaya aman ya, kalau pengen aman betul ya jangan pakai itu. Mending pakai kendaraan pribadi untuk ngantar anak sekolah, mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, itu lebih aman. Bapak Ibu, dulu pernah, syukuran jazilan atas bantuan, tak buka, nek mboten niku mungkin asrepe niku minjang ya. Lah wingi ngonten terus. Bapak Ibu, dulu pernah siang-siang saya di SMS istri onten seripah, onten tetanggi sebelah rumah di Karanganyar. Jadi mertua saya kan Karanganyar, Karangpandan. Nah ada tetangga yang sudah sangat dekat dengan kami meninggal dunia. Istri SMS kemudian pripun nggih Bi, layat mboten nggih? Ya layat. Nah kemudian waktu itu kami pinjem mobil dinas dari fakultas. Karena ada mobil yang memang sering dipakai untuk dipinjamkan gitu. Kemudian saya matur ke Pak Dekan, diizinkan, kemudian oleh kepala kantor dicatat, kemudian berangkat. Kemudian sore menjelang maghrib, menjelang isya nyampe, kemudian menyolatkan jenazah, kemudian seperti biasa kita jagongan begitu. Ada tetangga yang rajin ibadah, rajin ngaji, teman dari Salafi yang sangat rajin ibadah, dia mengatakan begini, oh Sanung, jenengan ini beruntung ya. Gini alhamdulillah, kan semua orang punya keberuntungan, jenengan juga punya keberuntungan. Tapi kenapa ya maksudnya jenengan nggak mengatakan itu? Niku loh, jenengan ngagem mobil kantor. Oh nggih niki alhamdulillah niku fasilitas. Itu kan plat merah toh? Ulah nggih lah, niku kan platnya jelas merah. Niku napa mboten korupsi toh? Oh, non sewu, Mas. Kalau paham maksudnya jenengan, tetapi tadi siang ketika mobil ini keluar dari garasi itu dicatat itu kilometernya berapa? Jadi di apa nih kok speedometer? Kok speedometer? Bagian panel dashboard ini kan nonton kilometer berapa dicatat. Kemudian besok pagi atau siang ketika kembali ke garasi itu dicatat lagi kilometer berapa. Kemudian selisihnya dikalikan dulu itu sekitar berapa nggih? 250 rupiah.
Nah, nanti saya bayarnya itu sesuai itu. Karena ada aturan kantor, mobil ini daripada nganggur rusak, Bapak Ibu tentu paham, mobil dianggurke rusak, rumah dianggurke rusak, motor dianggurke rusak, apapun dianggurke rusak. Nah, termasuk mobil ini dianggurke rusak, maka biar dia tidak rusak, maka dosen dan tenaga pendidikan atau karyawan boleh menggunakan mobil ini, dicatat resmi, kemudian nanti bayar. Biayanya tadi selisih kilometer yang dipakai, kemudian dikalikan Rp250. Jadi ini judulinku rental, tapi yang rental mobil kantor. Oh, jenengan bayar tuh niku, nggih bayar. Oh, kalau itu jenengan korupsi ya jenengan. Sampeyan koyo ora kenal karo aku to, Mas. Nah, jadi monggo Bapak Ibu ngatos-atos. Kemudian ada pelajaran yang sangat berharga dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau siapa ya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Putranya siapa? Putranya Abdullah bin Umar. Nah, beliau ketika menjadi khalifah, ketika kerja lembur di kantor, tiba-tiba beliau mendengar suara pintu kantor diketuk. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula Mas. Sinten? Kula. Oh, ternyata istri beliau. Kemudian ditanya dari dalam, "Atau napa ya, Dek?" "Oh, pengen matur sesuatu." "Urusan kantor apa urusan pribadi?" "Pribadi, Mas." Oke, kemudian Khalifah Umar beliau mematikan lampu itu, matikan, kemudian beliau buka pintu, kemudian menemui istri. "Atau napa, Dek?" Mungkin bahasa kita gitu ya. "Atau napa ya, Dek?" Anu Mas badhe matur." "Lho, jenengan nyambut damel kok petangan ya?" "Oh enggak, tadi itu lampunya menyala. Kemudian tak matikan." "Loh, kenapa dimatikan?" "Lah kan seliramu kepengen ketemu masalah pribadi." Pelita ini, lampu niki, basa kita sendir apa nggih? Sendir apa? Pelita ini dinyalakan menggunakan minyak. Nah, minyak ini dibeli dengan uang rakyat, bukan uang pribadi kita. Nah, karena ini urusan pribadi, maka ya dimatikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, tak nyalakan lagi, kerja lagi. Bapak Ibu, inilah kehati-hatian seorang pemimpin. Kira-kira kalau pemimpin semacam ini yang hati-hati begini, kira-kira bisa nggak ya membawa kita ke surga? Bisa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita segera diparingi pemimpin yang berhati-hati semacam ini, yang bisa membawa kita ke surga di dunia wal akhirah. Maka monggo ini atos-atos dengan korupsi, karena konon zaman dulu itu ada yang tersindir dengan ilustrasi semacam ini. Ini ada komisi-komisi semacam itu, hati-hati. Kalau pengen naik pangkat, bayar. Pengen dapat jabatan tertentu, bayar. Pengen menang tender, bayar. Hati-hati. Bapak Ibu kesindir nggak dengan ini, gambar ini? Atau pernah nggak ngalami? Atau pernah apa tidak melihat semacam ini? Jadi ada seorang wanita yang dirampok, tasnya dirampok, kemudian tidak berdaya karena perampoknya bawa pistol, kemudian ada polisi datang. Ini ibunya ini senang, wah anak polisi, selamat nih. Nah, tapi ketika polisi menodongkan pistolnya kepada si penjahat, ibunya senang, tapi ternyata si polisi sahabatnya si penjahat. Wah, susah nih. Nah, ini cemberut. Nah, kemudian dia lapor ke pengadilan. Karena ternyata ketika tadi dirampok, ternyata polisinya, ini oknum tentunya, ternyata sahabatnya si penjahat. Nah, kemudian ketika sidang di pengadilan, apa yang terjadi? Ternyata polisi penjahat ini sahabatnya jaksanya. Waduh. Ini semacam kejadian yang pernah terjadi di sebuah negeri begitu. Negeri entah berantah. Kalau yang ini ada nggak ini ya? Partai-partai politik itu ada nggak yang gini ya? Oh banyak tuh Pak. Saya ngendikon jenengan loh Pak. Kalau namung nggih menyetujui gitu. Jadi saya jadi ingat Bapak Ibu, ketika kemarin kami dari Halal Center UGM, kami menginisiasi pengen membuat raperda halal di Provinsi DIY. Kami sudah membuatkan raperda, kemudian rapat pertama yang datang di DPRD Provinsi DIY, Malioboro, yang datang itu rapat pertama 2 orang, anggota Dewan. Rapat kedua yang datang alhamdulillah 3 orang. Rapat ketiga alhamdulillah yang datang kira-kira 11 orang. Kami senang sekali.
Berarti anggota dewan sekarang penuh perhatian dengan masalah yang sangat penting ini. Nah, itu kira-kira di 2 bulan terakhir sebelum pergantian masa jabatan kemarin, Pak. Pergantian dewan yang baru. Nah, kemudian ternyata mereka yang 11 orang itu hanya sebentar. Setelah itu pergi. Loh, kok lu nggak? Ini kok pada pergi? Nah, ada anggota dewan yang lain mengatakan, anu Pak, nanti sore ini kami akan kunjungan kerja ke Italia. Jadi mereka kan tadi pada nengok, ini ada acara apa, titip presensi gitu, kemudian ya terus itu persiapan mau ke Italia. Oh, setelah itu bagaimana? Ya mandek sampai sekarang. Ternyata ya sama saja. Makanya mohon jangan ikut-ikutan saya yang tidak ikut pilka. Jangan ikutin saya. Kemudian Bapak Ibu yang keenam, jual beli barang haram, itu haram. Uang hasil jual beli barang haram itu hukumnya haram. Jual beli narkoba, Bapak Ibu narkoba itu halal atau haram? Narkoba itu halal atau haram? Oh jelas haram. Nah kalau haram, uang hasil jual belinya haram. Minuman keras itu halal atau haram? Haram. Apakah dalam bentuk whisky, vodka, brandy, scotch, wine, tequila, champagne, Genever, cognac, bir, macam-macam niku. Itu adalah minuman keras, minuman yang diharamkan. Maka diharamkan jual beli minuman keras. Maka uang hasil keuntungannya pun diharamkan. Bapak Ibu zaman dulu pernah suatu ketika pas anak saya masih kecil, sing barep, Yasmin masih kecil, karena dia kena flek, kemudian kami rutin datang ke PKU Muhammadiyah Bantul di situ. Waktu itu anak barep itu baru 3 tahun atau 2,5 tahun waktu itu. Kemudian 2,5 tahun berarti saat ini pun 20 tahun nih. Berarti berapa tahun gitu? 17,5 tahun yang lalu. Nah kemudian saya butuh membeli sesuatu di toko di dekat PKU, kemudian saya kaget, loh, kok di situ dijual bir bintang? Padahal mbaknya yang jualan pakai jilbab. Saya bilang, Mbak, kok jenengan kok dodolan bir ya, Mbak? Ini kan makanan haram, Mbak, minuman haram. Wah, kalau namung nganu ya Pak, namung bantu, namung ngewangi. Ini bukan punya saya. Oh, ya. Jual beli minuman keras itu diharamkan, uangnya uang haram. Termasuk jual beli yang lain. Bapak Ibu, dulu pernah ketika ada seminar nasional di Solo, di UNS, ada pertanyaan begini, bukan pertanyaan, ada informasi begini, kemarin ada gerobokan peternak babi di Karanganyar, Solo. Ada polisi, kemudian ada dari MUI dan seterusnya akan gerobokan peternak babi di Karanganyar, sekitar Pak Keramat. Nah kemudian ketika mau masuk gang, ternyata dicegat oleh rombongan pengurus takmir masjid di kampung setempat. Mereka mengatakan bahwa tetangga kami ini tidak makan daging babi. Kan yang diharamkan adalah makan daging babinya. Kalau beternaknya kan tidak haram katanya. Bapak Ibu, beternak babi itu halal atau haram? Pernah ada pertanyaan begini, Ustaz, saya punya hobi beternak, Nah kalau saya tidak makan daging babi, bagaimana, hanya beternak saja? Saya jawab, boleh silakan. Saya kan ada beli babi kecil, genjik itu, kecil, kemudian dipelihara, diberi pakan, sampai besar, setelah besar nanti dibunuh, kemudian dikubur. Beli lagi babi yang kecil-kecil itu, kasih pakan, dipelihara sampai besar, dipok-pok, dilus-lus, kasih minum, kasih makan, setelah dia besar, dibunuh, dikubur. Beli lagi babi kecil, terus dipelihara, kasih makan, share minum, dipok-pok, diberi obat supaya dia sehat, setelah dia besar, dibunuh, dikubur. Beli lagi babi kecil, loh, kok gitu? Jenengan tadi pertanyaannya apa? Kan beternak toh? Kalau beternak saja itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau kemudian dijual dagingnya. Bapak Ibu, mohon maaf, gara-gara ada orang yang beternak babi, maka orang jadi mudah mendapatkan daging babi. Maka tidak heran kalau sekarang ini banyak pencemaran daging babi di berbagai daerah, termasuk di Jogja, di Solo dan sekitarnya. Sangat banyak. Hati-hati. Jual beli barang haram itu diharamkan, termasuk jual beli jabatan, jual beli kasus, nggak boleh. Ya. Ada sebuah hadis yang sangat penting dari Jabir bin Abdillah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung. Ini patung untuk disembah, karena zaman dulu orang menyembah patung.
maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak dari bangkai binatang haram? Lemak dari bangkai untuk mengolesi perahu, meminyaki kulit, dan dipakai untuk penerangan. Beliau menjawab, tidak boleh, itu haram. Nah, Rasul kemudian bersabda, semoga Allah SWT membinasakan orang Yahudi. Allah telah mengharamkan lemak dari bangkai bagi mereka, namun mereka mencairkannya jadi minyak, kemudian menjualnya dan memakan harganya atau keuntungannya. Maka jual beli barang haram tidak boleh. Nomor 7, Bapak Ibu, uang yang diperoleh dari ramalan nasib itu haram. Adakah panjenengan yang sekarang masih punya profesi sebagai dukun peramal nasib? Dukun. Dulu ada Mama Loreng. Katanya beliau sebelum wafat sudah taubat katanya, karena kalah populer dengan Mama Lemon. Katanya loh, saya enggak tahu pasti, katanya begitu. Terus Ki Joko bodoh banget, ini katanya juga ada taubat, tetapi kok kabarnya kalau yang minta diramal itu maharnya 500 juta masih mau, katanya begitu. Terus macam-macam dulu ya. Bapak Ibu, ramalan nasib, ramalan karir, ramalan kesehatan, termasuk ramalan bintang. Zaman dulu kalau ada majalah Bobo yang dicari ramalan bintang, jangan zodiaknya apa Bu, Pak? Zaman dulu kan kita sering buka-buka itu ya. Ternyata itu nggak boleh, tidak boleh mempercayai itu, ya. Tidak boleh percaya dengan itu. Dan ternyata kalau ada orang yang pura-pura bisa meramal, ternyata ngapusi, termasuk yang di televisi, ketik rek spasi apa begitu. Loh, Bapak Ibu, nun sewu, saya pernah ngalami siaran di radio, kemudian ada orang nanya, yang bertanya itu nggak banyak, hanya 17 orang. Saya itu butuh waktu sehari untuk jawab itu, karena di sela-sela waktu longgar, 17 pertanyaan. Nah kalau yang minta diramal itu ada orang 500, niku terus pripun niku? Cara yang ngeramal pripun niku? Ternyata yang ngeramal itu mesin, bukan dia sendiri, berarti kan penipuan itu. Terus kalau diramal, biasanya ramalan itu mesti bagus ya. Ketika Mas tak ramal, kalau lihat garis tangan, ini kelihatan ini Anda itu nasibnya bagus. Ini garisnya tidak terputus, ini kira-kira masa depan jenengan itu mulus. Oh Mas, ketoknya jenengan udah nikah? Belum, oh pantesan. Dari garis tangan Anda ini kelihatan tahun ini jenengan akan ketemu jodoh. Seorang wanita yang cantik jelita, putih, pinter, dokter, anak tunggal dari pedagang helikopter, pinter masak, pinter nyapu, pinter mijeti, tabungannya banyak, apalagi masih muda, baru 20 tahun, ini kayaknya mau menikah sama jenengan. Terus Anda mau dapat warisan, rumah mewah kayaknya. Bapak yang namanya ramalan kan selalu begitu. Tidak pernah ada ramalan kok, Mas ketok iki sesuk jenengan kecelakaan mati. Gak pernah ada itu. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita dihapusi orang tapi kita bahagia. Dihapusi dukun kita malah bahagia dan seterusnya. Maka kemudian Bapak Ibu sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa Allah itu tidak suka dengan ramalan nasib. Bahkan ada hadis yang sangat penting, Rasul bersabda, barang siapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya selama 40 malam tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. 40 malam loh Pak. Jadi kita bangun pagi untuk sholat subuh atau tahajud, kemudian ke masjid, hujan-hujan dan seterusnya. Kalau ternyata kita mendatangi dukun peramal dan percaya dengan kata-katanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Ini tidak sepele Pak. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya, maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Nah maka kalau dulu kita pernah percaya dengan dukun, tidak apa-apa itu dulu, besok jangan lagi. Dulu pernah percaya dengan zodiak, ramalan bintang, mboten napa-napa, itu dulu, besok jangan lagi. Dulu suka percaya dengan ramalan nasib, ten Malioboro atau dimanapun, gak apa-apa itu dulu, besok jangan lagi. Jangan sampai kemudian kita mendapat musibah gara-gara ini. Nabi juga bersabda, sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra, kalung, gelang, penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. Kemudian berikutnya
harta dari hasil suap menyuap, terakhir sebagai penutup, kurang 2 menit ya. Bapak Ibu, hati-hati dengan suap menyuap. Hati-hati dengan suap menyuap. Jangan sampai kita terlibat dengan suap menyuap, karena suap menyuap hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri. Jadi karena mesra saling menyuapi itu boleh. Saling menyuapi boleh. Tapi kalau ini dimaksud sebagai riswah, hati-hati. Termasuk supaya dipilih menjadi anggota dewan, supaya dipilih menjadi lurah, supaya dipilih menjadi camat, camat betul nggih. Dipilih menjadi bupati, kemudian pakai uang riswah begini, itu haram, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, orang yang menyuap dan orang yang disuap, dua-duanya sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dilaknat ini tidak sepele. Dilaknat itu lebih dari dimarahi. Hati-hati. Termasuk gini, kalau kita naik motor tidak pakai helm atau enggak bawa SIM STNK kemudian ketangkap polisi, hati-hati, jangan menyuap. Ya, jangan menyuap. Dulu pernah saya sekeluarga dan teman jagang manten di Boyolali, kemudian pas pulang dari perempatan terminal itu saya ke selatan, kemudian saya merasa kok sebenarnya kendaraan nggak nyaman ya, apa rodanya gembos atau bagaimana, kemudian saya menepikan kendaraan, pas mau buka pintu saya nggak bisa buka pintu. Kenapa? Karena di situ ada motor polisi berhenti pas di pintu saya nggak bisa buka. Saya buka jendela, Pak polisi mengatakan, maaf Anda salah. Salah apa ya Pak? Ini kan satu arah. Anda nggak boleh lewat di sini. Oh mohon maaf Pak, saya kira 2 arah. Karena dulu saya kira kan ini 2 arah dulu. Oh iya dulu 2 arah, tapi sekarang 1 arah. Oh mohon maaf saya tidak tahu. Masa saya sengaja salah kan nggak mungkin. Nah lalu kenapa Anda berhenti? Kalau Anda tidak merasa bersalah? Ya saya merasa kok sebenarnya ban mobil saya nggak normal, itu kenapa? Ternyata nggak apa-apa. Ayo ikuti saya. Oke Pak, silakan. Nah kemudian saya diminta untuk mengikuti polisi itu ke pos polisi, kemudian dengan nada bahasa yang agak kasar polisi itu oknum saya kira, dia mengatakan gini, Anda itu salah. Oke Pak, oke. Terus gimana ini baiknya? Atau saya harus bagaimana? Anda gini, Anda kan Anda bersalah, Anda harus datang ke pengadilan. Kapan Pak? Besok Selasa. Wah nggak bisa Pak, saya kerja. Anda kerja di mana? Saya dosen UGM. Oh Pak dosen toh. Gini Pak, jadi kalau Bapak tidak bisa, nanti Bapak bisa jadi lemah lembut lagi polisi ini. Tadi itu kasar Pak, tiba-tiba lemah lembut. Oh, nanti bisa titip ke saya Pak. Oh gitu. Baik. Terus gimana? Kalau kesalahan saya semacam ini nanti dendanya berapa? Oh, itu dendanya Pak, itu 25.000. Waktu itu Pak, 25.000. Bapak bisa titip ke saya. Oh gitu. Jadi saya bisa titip ke Bapak, Pak polisi. Oh bisa. Baik. Ini Pak, ini ada, saya nanya ke istri, sih pegang uang 30.000. Pak, mohon maaf, ini ada uang 30.000. Saya titip, tolong dibayarkan ke pengadilan atas kesalahan saya. Kan tadi Bapak mengatakan ini bisa dititipkan, bisa. Ya, ini saya titip. Bapak Ibu, pesan saya adalah saya titip dibayarkan ke pengadilan. Sama sekali tidak ada niatan untuk menyuap polisi itu, sama sekali tidak ada. Saya bilang titip dibayarkan ke pengadilan, karena katanya bisa. Nah masalah kemudian oleh oknum polisi itu kemudian dibelokkan masuk ke dapur istrinya, ke dapurnya atau ke dompet istrinya, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Termasuk kalau ada orang datang, pas kita berhenti di jalan, kemudian tiba-tiba ada orang berhenti mengatakan, Pak, Bu, mohon maaf, saya itu tadi mau ke Jejeran, nilai anak saya di pondok, terus ini dompet saya itu hilang, saya mau pulang ke Magelang nggak punya uang. Sebaiknya bagaimana Pak? Semacam itu. Bapak Ibu, kalau kita punya uang, berikanlah uang itu. Niatkan ini membantu beliau. Karena Rasul mengatakan barang siapa membantu kesulitan saudaranya sama muslim di dunia, maka Allah akan membantu kesulitannya di dunia dan di akhirat. Niat kita adalah membantu dia. Kalau kemudian ternyata orang itu menipu, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kalau kita ikhlas, sudah dicatat malaikat bahwa kita membantu orang. Termasuk ada orang datang membawa proposal pembangunan masjid, ya kalau kita ada uang, berikanlah uang 100, 200, 1 juta, kita titip untuk bangunan masjid. Kalau kita ikhlas, pasti dicatat oleh malaikat bahwa ini titip tabungan ke akhirat. Kalau kemudian orang itu menipu, maka itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau kita tahu orang itu penipu, ya kita katakan, mohon maaf ya, tidak ada alokasi dana untuk ini. Ya kita tahu maksudnya tidak ada alokasi itu adalah tidak ada alokasi dana untuk penipu, itu nggak ada. Ngaten. Maka sepindah malih Bapak Ibu, mudah-mudahan 4 pertemuan ini kita bahas haram li ghairihi, mudah-mudahan menambah pemahaman untuk kita semuanya bahwa ini boleh, tidak boleh dan seterusnya. Jangan sampai kemudian keluarga kita mengkonsumsi yang tidak halal yang membuat akhlak menjadi tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.